Pernah nggak sih kamu disuruh ngomong di depan kelas, presentasi di kampus, atau bahkan cuma kenalan di forum? Tiba-tiba tangan dingin, suara gemetar, dan pikiran kosong. Padahal baru juga 1 menit ngomong. Public speaking. Dari dulu, ini jadi salah satu hal yang paling bikin orang gugup. Bahkan, survei bilang banyak orang lebih takut ngomong di depan umum daripada takut mati. Tapi kalau dipikir-pikir, wajar juga sih. Karena di situ kita merasa dilihat, dinilai, dan harus tampil sempurna. Tapi coba tanya ke diri sendiri, berapa banyak kesempatan yang kita lewatin cuman karena kita takut ngomong? Kalau kamu salah satunya, video ini buat kamu. Tenang, kamu nggak harus jadi orang yang super percaya diri. Kita mulai dari yang kecil, dari pelan-pelan, dan dari sekarang. Kenapa kita takut ngomong di depan umum? Takut salah, takut kelihatan bodoh, takut orang mikir, apaan sih dia, ngomong apa barusan? Ketakutan itu bukan cuma soal suara kita keluar atau enggak, tapi soal sesuatu yang lebih dalam, soal eksistensi. Public speaking itu bukan cuma aktivitas bicara, tapi soal berani dilihat apa adanya. Dan itu nggak gampang. Karena begitu kita buka mulut di depan orang banyak, kita buka ruang buat dinilai, buat dikritik, dan buat merasa malu. Sebagian dari kita tumbuh di lingkungan yang sayangnya lebih cepat menghukum kesalahan daripada menghargai keberanian buat nyoba. Waktu kecil, salah ucap di depan kelas diketawain. Waktu presentasi gugup, dicandain. Lama-lama, kita belajar satu hal, lebih aman diam, dan pelajaran itu kebawa sampai dewasa. Kita jadi ragu buat nanya, ragu buat nyampaikan ide, ragu buat maju ke depan. Padahal kadang, yang kita punya itu penting. Tapi ketakutan itu nahan semuanya di dalam kepala. Tapi gini, public speaking itu bukan soal tampil sempurna. Bukan soal jadi yang paling lucu, paling pinter, atau paling percaya diri. Public speaking itu soal berani nyoba, bahkan saat suara kita masih gemetar. Karena setiap kali kita berani keluarin suara, walau belum jago, itu langkah kecil yang penting. Dan dari langkah-langkah kecil itulah, pelan-pelan kita tumbuh. Public speaking itu bukan bakat. Banyak orang masih percaya public speaking itu bakat. Kayak sesuatu yang udah nempel sejak lahir. Kalau kamu bawel, cerewet, atau ekstrovert, ya cocok. Tapi kalau kamu pendiam, pemalu, atau kaku, ya udah, jangan harap bisa. Padahal itu mitos. Public speaking bukan soal siapa kamu, tapi soal apa yang kamu latih. Karena ngomong di depan orang bukan kemampuan alami. Itu keterampilan. Sama kayak masak, naik sepeda, atau belajar bahasa. Awalnya kikuk, kadang malu. Tapi kalau dibiasakan, kamu bisa. Kita sering lupa orang yang sekarang jago pun dulunya mulai dari gugup. Contohnya Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia. Dulu dia takut banget ngomong di depan orang. Sampai-sampai waktu ikut kelas public speaking pertamanya, dia kabur. Beneran kabur dari kelas. Padahal dia udah bayar. Tapi dia balik lagi. Dia latihan berkali-kali. Dan sekarang dia bilang kemampuan komunikasi adalah investasi paling berharga dalam hidupnya. Bukan saham, bukan properti, tapi kemampuan ngomong di depan orang. Itu bukti bahwa public speaking bisa dipelajari. Nggak peduli kamu pemalu, introvert, atau nggak pede, bukan berarti kamu gagal. Kamu cuma belum mulai latihan. Dan justru orang-orang yang tahu rasanya gugup, biasanya jadi pembicara yang lebih tulus. Karena mereka tahu rasanya takut, dan itu bikin mereka lebih hati-hati waktu ngomong. Lebih jujur, lebih terhubung. Jadi bukan kamu yang salah, cuman waktunya aja yang belum kamu kasih buat belajar. Hal dasar yang bisa dilatih. Public speaking itu bukan bakat turunan, bukan soal kamu ekstrovert atau enggak. Ini skill, dan semua skill bisa dilatih. Pelan-pelan, satu demi satu. Ada 4 hal dasar yang bisa kamu mulai latih dari sekarang. Pertama, napas.
Kelihatannya sepele, tapi ini pondasinya. Waktu kita gugup, biasanya napas jadi pendek dan dangkal. Badan kaku, dada sesak, suara pun jadi kecil atau gemetar. Dan anehnya, makin kita panik, makin lupa kita buat bernapas benar. Coba mulai dari latihan sederhana. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik, tahan 4 detik, keluarkan pelan-pelan lewat mulut selama 4 detik. Ulangi beberapa kali sebelum kamu mulai ngomong. Latihan ini bukan cuma buat tenangin tubuh, tapi juga bantu otak lebih fokus. Dengan napas yang stabil, kamu kasih sinyal ke tubuh. Semua baik-baik aja. Nggak perlu panik. Kedua, struktur. Salah satu alasan kita gugup saat bicara adalah karena kita nggak tahu mau ngomong apa, atau ngomongnya mulai dari mana. Makanya, penting banget punya struktur. Pikirkan pesan yang mau kamu sampaikan sebagai cerita. Setiap cerita selalu punya 3 bagian: pembuka, isi, penutup. Misalnya, buka dengan 1 kalimat pemantik. Bisa cerita pendek, pertanyaan, atau fakta menarik. Masuk ke inti. 1 atau 2 poin penting yang mau kamu sampaikan. Tutup dengan kesimpulan atau ajakan. Dengan struktur yang jelas, kamu nggak perlu ngafalin kata per kata. Cukup hafal urutannya, dan biarkan kata-katanya mengalir secara alami. Body language. Cara kita berdiri, gestur tangan, dan arah pandangan mata. Semua itu lebih berbicara daripada kata-kata kita sendiri. Kontak mata bikin orang merasa diajak bicara, bukan cuma ditontonin. Senyum tulus bikin suasana cair. Gerakan tangan yang terbuka dan rileks menunjukkan kamu nyaman, bahkan kalau sebenarnya kamu masih deg-degan. Yang menarik, ketika kamu secara sadar menyesuaikan postur tubuh, berdiri tegak, buka bahu, nafas dalam, otak akan ikut merespons. Kamu mulai merasa lebih tenang, lebih yakin. Jadi fake it until it feels real, tapi dalam cara yang sehat. Suara dan intonasi. Kita sering lupa kalau suara itu bisa dilatih. Coba bacain teks keras-keras setiap hari. Bukan buat hafal, tapi buat melatih artikulasi dan nada bicara. Intonasi yang tepat bisa bikin pesanmu lebih hidup. Misalnya, naikkan suara saat menyampaikan poin penting. Pelankan sedikit saat masuk bagian reflektif. Beri jeda untuk membiarkan kata-kata kamu mendarat. Dan yang penting, jangan monoton. Tapi juga jangan terlalu teatrikal. Temukan versi terbaik dari suara asli kamu. Karena yang bikin orang tertarik bukan seberapa lantang kamu bicara, tapi seberapa jujur suara itu terasa. Akhirnya, kunci dari semua ini bukan buat bikin kamu kelihatan keren, tapi supaya pesan yang kamu bawa sampai. Dan itu bisa dimulai dari sekarang, dari latihan kecil yang dilakuin terus-menerus. Bayangin, kalau kamu bisa ngomong dengan tenang di depan orang, menyampaikan ide yang kamu percaya, bikin orang mikir, wah, masuk akal juga ya. Itu bukan cuma bikin kamu terlihat cerdas, tapi juga membuka peluang baru dalam hidup. Tapi semua itu dimulai dari langkah pertama, berani ngomong, walau masih gemeteran. Dan ingat, semua orang hebat dulunya juga mulai dari grogi, termasuk kamu. Sekarang coba pikirkan, kalau kamu dikasih waktu 3 menit buat ngomong di depan orang, kamu pengen ngomongin apa? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.